Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Kak Cahyo dan Kak Dimas di waktu sahur. Semangat sahur. Semangat sahur, Masya Allah. Apa yang ada di depan tuh sahurnya? Ada apa? Ada yang makan roti bakar? Ada. Iya. Roti bakar ya. Bakarnya mungkin tadi jam 2. Iya, dibakar dulu roti bakar isi jengkol mungkin. Bisa ya. Atau roti bakar isi pulsa. Isi pulsa, betul. Isi ulang roti bakar isi ulang. Iya. Dan Kak Dimas sama Kak Cahyo ingetin tetap makan itu kalau bisa nasi jangan sama ayam. Jangan. Kenapa? Ya nasinya dimakan lah sama Oh, ayam. iya. Jangan sama ayam. Kalau mau sama ayam goreng boleh, goreng. ayam bakar boleh ya. Tapi teman-teman bersyukur dulu, teman-teman masih bisa nelen makanan, Betul. masih bisa bangun sahur, Karena masih ada bisa orang yang tidur tiba-tiba nggak bangun. nggak bangun. Iya. Ada. Ini Kak Cahyo aja bersyukur nih, jenggotnya tambah panjang, tambah putih. Ya. Ini bacanya tambah hitam. Saya tuh bersyukur ya. Kenapa? Bersyukur. Karena kulit kita nih lihat ya, kulit kita tuh beda ya. Tetapi karena kita masih hidup ya pada akhirnya ya kayak gini, maksudnya ada hitam ada putih. Nanti kalau udah meninggal putih semuanya. Putih semua. Iya. Pucat. Pucat. Nggak ada lagi nih yang hijau-hijau di pembuluh darah ini nggak ada. Ini ada apa ini katanya? Rambut. Iya. Nah, ngomongin sahur. Ya, biar tambah semangat nih ya. Ini kita akan ngarang lagu. Bener-bener ini ya apa namanya? On the spot. Nah, apa nih? Spontan ya. Sahur. Hari ini kita sahur. Ada yang pakai opor, ada yang pakai apa ya? Ayam goreng. Tapi kebanyakan pakai nasi putih. Pastinya masa pakai ketan hitam. Rendangnya nggak ketinggalan. Pakai rendang. Tempe gorengnya tambah asik. Enak banget. Apa lagi? Pisang. Pisang goreng ditambah semangka goreng. Lo gak enak. Yang penting ikuti sunnah Rasulullah. Makan sahur di akhir waktu. Makan sahur di akhir waktu. Betul. Jangan juga jam 8 malam. Iya, makan malam. Iya, jam 2 malam itu hitungannya makan malam ya gitu. Kalau ngomongin nasi putih, pasti ada nasi putih kan ya, Iya, Kak Cahyo ya. betul. Pasti biasanya orang Indonesia makannya nasi putih sama Iya. apa. Betul. Kepikiran nggak nasi putih itu asalnya dari mana? Coba. Dari petani. Salah. Apa? Dari rice cooker. Iya. Kan ngambilnya dari rice cooker Oh, dulu. iya, betul, dari betul. beras, Dari bener beras, kan? betul. Beli di tukang beras dikasih lewat truk. Betul. Truknya bawa beras dari kampung, dari Mm-mm. padi. Dari padi. Tapi ada sebelumnya lagi nih. Iya. Dari padi ditanam dulu di tanah, Kak Cahyo. Iya. Nanti tumbuh padinya. Mm-mm. Berarti ada asalnya lagi nih. Betul. Berarti yang ditanam itu adalah biji-biji padi yang udah siap tumbuh. Padahal cuma satu loh. Satu. Tiba-tiba jadi banyak. Besar. Iya, jadi banyak, bisa jadi bulir-bulir nasi. Itu baru nasi. Terus ayam goyeng nih. Ayam goyang ya. Nasi ayam goyeng ini pasti dari mana ya awalnya? Ayam goyang. Dari penjual dong. Bukan, dari bunda lah. Bunda minta ayam goreng, udah iya. pasti. Nah, ternyata bunda beli dari tukang sayur. Dari tukang sayur, dia ambil dari penjagalan ayam namanya. Betul, Ayamnya iya. hidup, dipotong dulu, bismillah gitu ya. Lalu ayamnya dari telur. Iya. Berarti telur sama ayam duluan mana? Ini susah ya. Iya, telur sama Telur. ayam duluan telur. Kalau ayam sama telur duluan ayam. Tergantung di Iya, depannya ya. Telur sama ayam duluan telur, ayam sama telur duluan ayam. Tapi kalau di jalan tol beda. Apa? Kadang-kadang truk sapinya duluan. Nah, ini Iya, duluan iya, sapi ya iya, kan. Ini iya. truk ayam, truk sapi di jalan Iya. tol beda ya. Nah, tapi teman-teman pernah mikir nggak kalau misalnya lihat langit? Nih Kak Cahyo kalau Iya. malam-malam gini paling enak kalau sempat nih ajak ayah atau bunda sempat
keluar sebentar. Keluar sebentar. Lihat bulan. Lihat langit. Lihat langit. Pasti kalau lagi malam-malam ini minimal kelihatan 1 atau 2 bintang. Karena kita di kota nih, Kak Cahyo. Betul. Kalau di kota tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kecuali nanti kalau mau camping sama Kak Dimas sama Kak Cahyo nih bareng, itu beda kelihatan. Beda banget. Ya, nanti kita camping bareng ya. Nah, kelihatan tuh. Tapi pernah mikir nggak? Itu alam semesta tiba-tiba ada gitu. Maksudnya tiba-tiba iya, kalau misalnya gini, kalau padi kan kita benar-benar ngelihat petani nanem tumbuh padi, walaupun bukan petani yang menumbuhkan tapi Allah. Tapi kan ada yang nanem gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya di langit, siapa yang nanem ya? Iya. Siapa yang membentangkan? Dan nggak mungkin loh Kak Cahyo, langit yang isinya kayak miliaran bintang, banyak banget, planetnya aja miliaran, galaksinya aja miliaran. Kayaknya gini, tidak mungkin nggak ada yang menciptain, nggak mungkin nggak ada yang memelihara, itu nggak mungkin. Kalau ada yang bilang nih, alam semesta itu tiba-tiba terjadi, padi aja ada yang nanem loh Kak Cahyo. Itu kayak kalau alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, itu kayak cerita kue kebetulan, tahu nggak? Gimana? Dulu kan tuh ya, ini cerita kue kebetulan namanya. Dulu tuh ada gempa. Gempanya kenceng. Nah, sebuah keluarga itu terbangun, kemudian keluar. Wah, itu gempanya makin kenceng. Tiba-tiba itu yang namanya tepung, itu tiba-tiba muncrat. Langsung ke panci. Langsung ke panci. Hebat. Gempanya makin kenceng. Tiba-tiba telur ada 4 biji gitu, pecah, pas ya, langsung 4 ya, kuningnya nempel, udah pisah, kuning sama putihnya pisah, langsung ke tepung, tiba-tiba termos ada airnya, gitu ya, masuk lagi. Nah itu karena saking kencengnya, ini geser nih pancinya, dekat ke mixer, mixernya masuk, tiba-tiba di atas itu tumpah apa? Gula dengan takaran pas banget. Gak lebih gak kurang. Ada gula apa segala macam tumpah. Nah, saking kencengnya tiba-tiba itu yang namanya kabel oven itu nancep sendiri. Tiba-tiba muter karena kan gempanya kenceng tuh. Muter itu sampai 120 derajat. Kok pas ya? Pas banget. Kuenya luar biasa banget. Tiba-tiba saking kencengnya itu ovennya itu buka. Terus ini kelempar. Yang tadi apa namanya tadi? Adonan. Adonan yang lengkap kelempar. Langsung nutup sendiri. Nah, itu tersetting berapa? Sekitar 10 menit. Gempa selesai. Tiba-tiba yang punya rumah, wah gimana nih rumahku? Ketika masuk di dapur, kok baunya harum? Apa ini? Ketika dibuka, keluar kue. Ini kue kebetulan. Karena gempa jadi kue. Kira-kira mungkin gak itu? Kita tepuk tangan untuk keimposibelan ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya sekedar kue aja. Pasti ada mama yang bikin gitu kan. Pasti. Apalagi alam semesta ini ya. Sekedar naburkan apa namanya tuh Mrs. Harris gitu ya. Itu saja harus ada orangnya. Iya. Ada yang kemudian membuatnya. Iya. Hanya sekedar kue tart, harus sekedar bolu, itu semua ada. Apalagi bumi seisinya. Aduh, Masya Allah. Nah berarti gini, kalau misalnya Kak Dimas mau tahu nih, berarti kalau bagaimana alam semesta ini awal mula diciptakannya, aku harus tanya siapa Kak Cahyo? Kalau kue mungkin kita tanya mama ya. Iya. Bisa. Mama ini kue siapa? Ini kue dari Ibu Budimas gitu ya. Iya. Berarti mungkin yang bikin Budimas. Tapi kalau alam semesta misalnya. Kira-kira nih ya. Kira-kira kalau kita tanya nih. Ayo menurut teman-teman. Kalau mau tahu awal mula terciptanya alam semesta. Tanya sama siapa? Ayo tanya sama siapa? Tanya pada Allah langsung mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya Allah, bagaimana cara engkau membuat gunung? Tiba-tiba langitnya terbelah. Gini aku jelasin. Nggak mungkin. Lihatlah tumpeng. Ternyata enggak. Tapi kita bertanya kepada Allah tapi nggak langsung. Melalui informasi yang Allah berikan pada kita. Yaitu Al-Quran dan juga berita dari Rasulullah. Nah, jadi sekalian, gimana ya? Wong kita kan nggak pernah ya gimana gunung diciptakan. Apakah kemudian dulu tuh ketika air laut diciptakan, kemudian Allah menciptakan air menjadi langsung jadi atau gimana? Nah, ini kita harus bertanya kepada informasi yang Allah berikan berupa Al-Quran. Maka tahu nggak Al-Quran itu isinya apa paling banyak? Cerita. Dan ceritanya pasti benar. Allah nggak mungkin bohong.
Allah nggak mungkin bohong. Nah, hadirin sekalian, inilah pentingnya kita untuk meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta atau alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Mungkin. Pasti ada penciptanya. Tapi kan kita nggak tahu. Wah, betul. Coba kita bisa berpikir ya. Kita punya otak. Punya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan sih. Aku punya nggak ya? Nggak kelihatan, tapi Ya. kita, gitu ya. Nah, jadi apa? Segala sesuatu yang kita yakini ada, itu belum tentu harus kita lihat. Contoh misalnya, tiba-tiba di meja ini ada kue. Coba kira-kira Kak Dimas pertama kali yang terpikir apa kalau ada kue? Ya ngebikinnya, ada yang buatnya. Nah, ini kue siapa ya? Iya benar ya, itulah juga. Ini punya siapa nih tiba-tiba? Berarti di balik kue ini ada seseorang. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita mengatakan pasti ini ada yang meletakkan di sini. Iya, ada yang nyimpen. Ada Iya, nyimpen benar-benar. gitu. Itulah termasuk alam semesta ini. Pasti ada yang menciptakan. Nah, pertanyaannya adalah gimana ya Allah menciptakan alam semesta ini? Masya Allah. Kira-kira apa dulu yang diciptakannya? Nah, urutannya apa dulu ya? apa dulu? Kalau tadi kue itu pasti harus ada urutannya. Iya, tadi kan tepung dulu. Nggak mungkin gula dulu udah aku panasin di oven. Ada urutannya. Ada urutannya. Apa tuh Kak Cahyo? Ternyata yang pertama kali Allah ciptakan ya, sebelum menciptakan Adam, itu adalah Allah menciptakan arsy. Apa tuh arsy? Arsy itu Arsy. Ya, arsy. Jadi kalau dalam bahasa kita itu kayak tempat persinggahan. Tapi nggak bisa dibayangkan ya. Oh iya ya. Nggak bisa karena memang pokoknya Allah cuma bilang aku menciptakan arsy, titik. Karena beda ya. Aduh, Beda. Semuanya pokoknya Allah itu nggak sama-sama Allah itu makhluknya ya. berbeda Beda aja. dengan makhluk. Kalau ada Allah tuh duduk, Gimana duduknya Allah? Nggak bisa nggak bisa dibayangkan. dibayangin. Nah, ya. Maka kemudian setelah menciptakan arsy, kemudian menciptakan kolam. Kolam Air itu ikan. Kolam renang ya. Iya, ternyata menciptakan kolam atau pena. Kolam, kolam pena renang. adik-adik ya. Berarti pena itu Seru-seru. benda penting berarti. Iya ya. Tahu nggak ada pensil, ada pena. Kalau pensil itu kan yang pulpen. Tapi kalau di angkasa, di luar angkasa, di antariksa, ternyata yang dibawa bukan pensil, tapi pena. Apa namanya itu? Yang bahasa kita potolot apa sih itu? Oh, bolpen. Kalau bolpen itu di bumi. Di bumi. Kalau yang di atas itu yang pakai pensil yang bisa dihapus. Ternyata itu Gravitasi. Grafit. Apa itu? Grafite Iya, tulisannya. pokoknya gitu. Jadi bukan pulpen ternyata. Jadi pulpen itu pena itu adalah benda yang penting. Kemudian Allah memberitakan kolam atau pena itu untuk menuliskan semua kejadian yang dari awal sampai akhir. Dari awal penciptaan sampai akhir nanti kiamat. Jadi Allah tuh maha tahu segalanya. Ya. Nah, tapi kita tidak tahu. Pokoknya itu rahasia Allah. Pokoknya tugas kita adalah melakukan ibadah sebaik-baiknya. Dan Allah itu maha adil. Jadi kalau kita rajin sholat atau segala macam, maka Allah menjanjikan surga. Maka itu saja yang kemudian kita jalani. Iya, benar. Nah, atas izin Allah maka kolam itu mencatat semuanya. Semua kejadian ya. Betul. Semua kejadian misalnya aku kepleset Kak Cahyo. Ya itu udah ada tulisannya berarti. Udah. Aku mau pakai topi ini kebalik. Wow. Masya Allah. Nah, berarti besok aku sholat dan tidak. Itu pilihan manusia. Maksudnya gimana? Iya. Maksudnya jalani perintah Allah. Dan Allah Masya Allah. maha adil. Masya Allah. Oke. Nah, setelah itu kemudian Allah menciptakan alam semesta. Ya, jagat raya termasuk langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Termasuk bintang-bintang yang miliaran. Semuanya. Wow. 6 hari. Padahal sebenarnya bisa. Semua jadi dalam waktu sekejap. Bisa. Tapi kenapa 6 hari? Kenapa? Ya karena memang Allah menghendaki 6 hari. Itu mah terserah Allah. Iya sih. Iya. Gimana orang yang terserah. miliki semua loh. Iya. Dimulai dari hari Ahad sampai hari Jumat. Maka nanti hari kiamat, hancurnya alam semesta itu dikatakan hari Jumat.
taat. Berarti sekarang Kak Dimas mulai yakin, mulai tahu. Dulu kan Kak Dimas nggak tahu kiamat. Sekarang tahu kiamat tepatnya kapan? Ya hari Jumat. Iya, di Jumat. Ya tanggalnya nggak ada. Tanggalnya nggak tahu ya. Tanggalnya nggak tahu, tahunnya nggak tahu, tapi Jumat. Jadi bumi seisinya, jagat raya, galaksi semuanya itu diciptakan 6 hari. Masya Allah. Tapi ingat, hitungan 6 hari manusia memang berbeda hitungan 6 hari Allah. Intinya terserah Allah. Allah Maha Kuasa, terserah. Mau cing bisa 6 hari 1 tahun datang, terserah Allah bisa. Itu bukti Allah tuh maha hebat. Iya yang punya. Kita sih udah hidup terserah Allah aja. Setelah katakanlah buminya dihamparkan, mulai itu diciptakan gunung, batu, berarti pohon. luar dulu nih alam semesta terciptakan pas semuanya. udah mulai bumi. Kemudian setelah bumi baru ciptakan gunung, ya, kemudian batu, pohon, air, laut, ya, sungai, rumput dan segala macam, ya, untuk mengisi bumi. Termasuk ternyata dulu sebelum kita ada penghuni loh. Ada. Jadi setelah bumi jadi, Allah kemudian juga menciptakan malaikat sebagai tentaranya gitu, juga menciptakan jin. Nah, jin inilah yang nanti menghuni bumi. Jin ini yang menghuni bumi pertama kali. Sebelum kita ya? Itu berarti jin. Nah, ya. Jadi adik sekalian, sebelum Adam, sebelum kita semuanya, itu penghuninya bukan manusia. Tapi adalah bangsa jin. Tapi ada tapinya. Sudahlah diciptakan, jin itu juga punya akal loh. Kayak kita, cuman kayak manusia kayak ya. manusia, cuman secara bentuk lain lah gitu. Tapi punya akal. Nah, ketika diturunkan ke bumi, malah bikin kerusakan. Mungkin jinnya buang sampah sembarangan. Apa ya yang bisa? Tapi bisa aja tuh misalnya mereka pakai kayu berlebihan, airnya dikotor-kotorin, ternyata kerusakan banyak. Kerusakan. Ya? Tuh. Ya, jin itu melakukan kerusakan dan kerusakannya parah banget. Sampai kemudian Allah mengutus. Nah, ini nih, Allah mengutus jin yang paling soleh di antara mereka. Ternyata jin tuh yang lain tuh, yang diturunkan ke bumi, ternyata bikin kerusakan. Tapi ada jin yang masih soleh. Namanya Azazil. Azazil. Nah, pernah mendengar ya Azazil ya? Pernah mendengar. Nah, itu adalah jin paling soleh banget. Bahkan ketika para malaikat sholat, jin itu imamnya. Azazil tuh imamnya. Mengimami para malaikat itu soleh banget. Ini makhluk ini udah soleh banget. Ya. Berarti Jibril termasuk diimami ya? Iya, berarti kan lebih soleh lagi waktu itu. Derajatnya udah luar biasa nih Azazil nih ya. Luar biasa. Jadi si Azazil ini, jin ini, kemudian diutus oleh Allah untuk menghukum para jin yang melakukan kacau tadi. Kacau kerusakan tadi. Ini berarti jin Azazil itu punya kekuatan hebat. Berarti. Allah ngasih kekuatan luar biasa sampai dia diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menghukum para jin yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ditangkap, diborgol kali ya. Iya, kebayang. Diborgol lepas orang jin, kan dimasukin kerangkeng air kali kan dari api dia kerangkeng air. Atau mungkin dimasukkan di botol. Nah, gitu. Nah, setelah itu kemudian ya setelah berhasil menghukum, maka kemudian Azazil itu kemudian naik. Ya kayak mau laporan. Ya Allah, ya selesai ya Allah. Tugasku ini udah selesai nih. Naik. Setiap langit, dia selalu dihormati sama malaikat. Penduduk langit itu semuanya hormat. Ini kan pemimpin yang tadi udah melaksanakan tugas. Luar biasa. Iya. Jadi para penduduk langit itu kayak, Azazil. Viral banget. Foto selfie. Udah keren banget. Api ya. Ternyata apa? Ini Azazil ini sudahlah soleh, kuat, berprestasi, semua menghormati, bahkan dia pernah menjadi penjaga surga. Masya Allah. Itu kan sudahlah menjadi imam penduduk langit kalau sholat, kalau menyembah pada Allah. Pokoknya keren banget ternyata ya. Berarti jadi ini catatan lagi nih. Azazil ini adalah sesosok jin, tapi ibadahnya luar biasa. Betul. Taat, diperintahkan Allah pun mau dan nurut, prestasinya prestasi bagus, dan saat itu kala itu dia hero-nya. Hero banget. Bahkan dikatakan iblis itu pernah menjadi penjaga surga itu
kalau selama ini kan kita kenal malaikat Ridwan. Iya. Ternyata dulu iblis itu pernah, atau Azazil Iya. tadi itu pernah menjaga selama 40.000 tahun. Wow. Lama loh itu. Lama. Nah, ia juga pernah hidup bersama malaikat 80.000 tahun. Tuh. Berarti Sama derajatnya tinggi banget. tinggi nih pokoknya sekali. nih. Nah, kemudian ada sekalian ya, bahkan ketika kemudian dia punya prestasi yang luar biasa itu, dia dikasih gelar. Gelarnya keren banget. Al-Aziz. Al-Aziz. Makhluk yang paling mulia. Kan Allah menciptakan tuh gunung api, Mulia ya. malaikat, mungkin juga hewan apa semua. Tapi yang paling mulia ciptaannya adalah yang Al-Aziz adalah Azazil Azazil ini. ini. Gitu. Di langit pertama sampai ke-7 tuh kayak dihormati. Langit kedua, Azazil datang. Hormat mereka. Ya, bahkan setiap langit itu mendapatkan julukan. Ya, maka julukan. Ada yang menjuluki, wah Azazil ini kayak ahli ruku. Saking taatnya. Naik lagi, wah ini kayaknya ahli ibadah. Wah ini kayaknya ahli sujud. Jadi semua itu memberi gelar yang terbaik untuk Azazil. Atas ketaatan Atas dan ketaatannya, kesolehannya. atas prestasinya, Iya, atas semuanya keren. Ini Azazil tuh keren banget. Gitu. Nah, tibalah saatnya ketika Allah mulai menciptakan Nabi Adam. Kan udah tuh, ciptaan yang lain sudah nih, termasuk jin. Nah, tinggal nih yang terakhir yang diciptakan adalah manusia. Ternyata unik loh. Manusia itu diciptakan oleh Allah langsung ya dari tanah di bumi yang beraneka ragam. Ya, kan bumi ada bumi kan ada tanah liat, ada yang tanah hitam. Hitam, abu-abu aja, ada coklat, merah, berpasir dikit, lembut, lembek, makanya, keras. nah ini beda. Beda Nah, nih. mungkin Kak Cahyo ini tanah sengketa. Bukan. Pesawahan. Oh, sawah. Ini padinya Rumput. ya, ini dari tanah sawah. Nah, ternyata apa? Banyak Ternyata kemudian ya, Rasulullah itu menyampaikan bahwa Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Allah ambil dari seluruh permukaan bumi. Ada yang pada akhirnya nanti anak cucu Adam ada yang kulitnya putih, kulitnya coklat, ada yang hitam atau perpaduan keduanya. Maka diri sekalian wajar. Kok bisa ya orang Korea itu putih? Sejak awal memang Nabi Adam itu diciptakan dari berbagai macam warna tanah. Makanya waktu itu Kak Dimas pernah denger gini Kak Cahyo bahwa Nabi Adam lah sebenarnya kalau ngelihat fisik paling sempurna itu Nabi Adam. Ganteng. Apa ya? Gantengnya dapat, gagahnya, segalanya di situ ya. Karena manusia pertama, dan nanti ditelur-telurkan gitu. Maksudnya apa? Oh ini jadi. Nah akhirnya apa? Orang Afrika hitam, orang Asia agak keputihan, orang apa namanya? Orang Eropa. Terus agak kemerah-merahan. Tiongkok ada putih tapi kekuningan. Iya betul. Amerika tangkuknya merah. Itu wajar karena sejak awal memang manusia diciptakan dari berbagai warna tanah. Berarti nggak boleh ngebully warna kulit. Nggak boleh ngomong sama temannya misalnya, kamu gelap warnanya, kamu hitam, kamu pucat kayak cicak. Nggak boleh. Kenapa? Karena berarti kalau kita menghina teman yang kulitnya hitam, kita menghina ciptaan Allah. Kalau menghina ciptaan Allah, berarti menghina Allah. No, jangan lagi sekarang pokoknya. Jadi mau hidung pesek, mau kulit matanya belok, mata sipit, semua adalah ciptaan Allah yang paling bagus. Bahkan dikatakan fi ahsani taqwim. Ciptaan yang paling bagus manusia. Keren. Walaupun hitam, keriting, itu adalah paling bagus. Ya, berarti teman-teman yang ada di rumah, apapun modelnya itu adalah terbaik ciptaan Allah, nggak boleh minder, harus bangga sama ciptaan Allah ya. Insya Allah. Dan ini berarti Nabi Adam diciptakan itu sekali lagi nggak punya ayah, nggak punya ibu, berarti ya. Langsung Allah yang menciptakan. Dan dikatakan proses penciptaan Adam itu membutuhkan 120 tahun. Saking detailnya. Tapi lagi-lagi terserah Allah. Kayaknya Allah mau ngajarin sama kita teman-teman bahwa memang sesuatu tuh disempurnakan dengan cara pelan-pelan. Soalnya gini teman-teman di rumah, kadang-kadang kan suka kesel ya kalau misalnya kayak ini kenapa ujian matematika 20 soal aku maunya 2. Allah ngajarin sabar pelan-pelan ngerjainnya. Kenapa gambarku kok baru sedikit, aku pengen cepet bagus. Nggak mungkin. Harus belajar dulu pelan-pelan. Allah udah ngajarin kita loh. Tadi sebenarnya Allah bisa.
langsung detail bisa. Cuman Allah mau ngajari manusia. Iya. Gitu. Sabar ya, yang gambarnya masih peletot-peletot, latihan terus sampai nanti bagus. Iya, betul. 120 tahun. Iya. Kak Cahyo. Ada yang mengatakan ya, 120 tahun itu dibagi yang pertama ya. 40 tahun itu di tanah yang kering, di tanah kering. Kemudian 40 tahun berikutnya itu tanah basah. Kemudian 40 tahun berikutnya itu tanah hitam dan bau. Iya. Ya makanya badan kita kan kadang-kadang kalau ini bau ya. Kayak. Maka ketika sudah jadi rupa, mungkin bayangan kita mungkin kayak patung gitu ya. Nah, Azazil datang. Penasaran. Ini Allah menciptakan apa lagi nih? Bentuknya sudah kelihatan. Ini Allah menciptakan apa lagi? Dan ternyata dia penasaran itu sampai dia tuh masuk dari lubang ke lubang gitu. Memeriksa semua. Ini Allah sedang bikin apa ya. Jadi makanya setan tuh apal betul sebenarnya tubuh manusia kayak apa. Karena pernah masuk ke tubuh Adam. Iya. Makanya dikatakan bahwa kalau puasa, setan itu kan hidupnya katanya di darah-darah kita. Maka puasa itu adalah untuk melawan setan yang ada di darah-darah kita dan mereka kalah. Itu. Makanya kalau bulan Ramadan kayak gini kayak lebih gampang bangun subuh tuh teman-teman, lebih gampang bangun sahur, sholat lebih cepat. Karena puasa itu salah satu cara kita untuk melawan setan. Gitu. Masya Allah. Nah, setelah kemudian jadi penasaran kan, sudah kemudian wah ini apa? Udah bau tanah kering. Apa maksud Allah menciptakan ini? Setelah itu kemudian tibalah saatnya Allah meniupkan ruh, menghidupkan Nabi Adam. Celing, hidup. Dan ketika hidup, Nabi Adam diajari semua tentang segala macam pengetahuan. Bahkan salah satu kitab itu sampai mengatakan, bahkan bunyi, itu diajari. Itu suara entut diajari. Itu suaranya bukan suara pintu, itu suara entut. Itu katanya diajari. Sampai semua nama-nama ya? Semua nama barang peristiwa, bisa semuanya. Wah, maksudnya contohnya gini, ini jenggot, ini kumis, ini alis, ini bulu mata, itu tuh makhluk lain nggak tahu. Makhluk lain nggak tahu. Maka kemudian Adam semua dihadapkan. Ini namanya pohon apa, semua Adam tahu semuanya. Nah, malaikat nggak tahu. Setan termasuk si Azazil nggak tahu. Nah, maka kemudian ada perintah. Ya, ketika itu malaikat diminta untuk sujud. Tapi sujud bukan berarti menyembah, tapi menghormati. Oh, karena Allah yang merintah ya. Allah merintah. Wahai malaikat, yuk tunduk atau sujud atau menghormati Adam. Maka malaikat menghormati Adam. Nah, tibalah saatnya Azazil. Azazil, tunduk, hormati Adam. Ini langsung. Siapa Adam ya Allah? Mungkin dalam bahasa kita begitu. Siapa Adam ya Allah? Akulah yang sudah mengusir dan menghukum jin-jin di bumi. Aku yang memimpin. Tapi kenapa aku harus tunduk kepada Adam? Aku dihormat loh setiap langit loh. Oleh penduduk langit dihormati. Tiba-tiba ini sudahlah tanah bau. Ini dari tanah yang busuk. Kenapa aku harus menghormati? Nah, disinilah Allah marah. Kan cuman menghormat aja, tapi kemudian betul ya. Mau bentuknya gini, misalnya Allah meminta para makhluknya ruku kepada Adam, ya ikut. Ruku. Sujud, ya sujud. Ya mau hormat, jadi perintah Allah aja, cuman dia nggak terima ya katanya. Nggak terima. Aduh. Jadi tadi bangga dengan prestasinya, bangga dengan aku tuh diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Api itu lebih mulia daripada tanah. Mulailah dia mengatakan, Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku nggak mau sujud pada dia. Inilah ini nih kejahatan, inilah keburukan yang pertama kali dilakukan oleh iblis. Karena sombong, melemah, merendahkan Nabi Adam. Padahal Allah sudah meminta hormati. Tapi iblis mengatakan nggak mau. Berarti ini sifat yang nggak boleh yang ya. Nggak boleh. Merasa lebih hebat daripada orang lain. Makanya kalau ada anak yang sombong, mainanku lebih hebat. Hati-hati. Jangan-jangan itu kena cipratan api iblis sedikit. Kena sifatnya. Atau ini nih, ada yang gambar kan. Lihat deh gambaran aku lebih bagus kayaknya dari kamu.
Hati-hati. Nah, itu berarti merasa lebih hebat dari orang lain. Itu salah satu yang disenangi banget sama iblis. Berarti kalau ada teman-teman di rumah yang merasa aku tuh lebih hebat daripada teman lainnya, temennya iblis. Padahal namanya keren ya. Namanya Azazil. Al-Aziz. Iya. Tapi kemudian menjadi makhluk yang paling dilaknat, yang paling benar-benar akan pasti masuk neraka. Karena ini ngeyel. Jadi Azazil ini sampai dapat kriteria baru namanya iblis tuh. Jadi ganti nama langsung ganti dari nama ya. Al-Aziz jadi iblis. Coba dari Azazil udah keren-keren, Al-Aziz diganti jadi iblis karena ngeyel, terus sombong. Terus dia menantang Allah juga kan. Jadi dia meragukan Allah gitu. Allah ngapain bikin Adam? Kan aku lebih hebat, ngapain? Ya kalau kita ya kan Allah sudah berkehendak pemilik langit dan bumi, pemilik alam semesta. Ya kita ikut. So teman-teman, jadi mudah-mudahan cerita ini bisa membantu teman-teman. Kalau nanti teman-teman mau menyombongkan hasil karyanya, jangan. Langsung, ya Allah, aku bukan temennya Azazil. Aku mau jadi temennya kakakku aja, aku mau jadi temennya malaikat, aku nggak mau jadi temennya iblis. Udah. Jadi ketika lagi ngerasa nih, gambar segitu doang, udah langsung ingat, aku nggak mau jadi temennya iblis. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini menjadi teman-temannya malaikat, menjadi teman-temannya orang-orang soleh dan jauh dari godaan iblis dan setan. Kita dijauhkan dari sifat sombong. Ya. Alhamdulillah teman-teman, insya Allah ketemu lagi sama Kakak Huy dengan cerita yang lebih epic berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Semangat sahur. Assalamualaikum.